Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuki dengan NIM N1122111 dari kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis makna dalam semantik. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis makna dalam semantik, tentunya kita harus mengetahui hakikat makna dalam semantik. Baik, semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna. Semantik sebagai cabang ilmu bahasa mempunyai kedudukan yang sama dengan cabang-cabang ilmu bahasa lainnya. Semantik berkedudukan sama dengan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kedua, makna leksikal dan gramatikal. Leksikal. Makna leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon. Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. Contohnya, buku itu berwarna merah. Kata buku berarti benda yang terdiri dari lembaran kertas yang ditulis atau dicetak, sedangkan merah adalah warna. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna kata yang berubah-ubah karena mengalami proses gramatikal seperti pengimbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kalimat pengimbuhan. Contohnya seperti Yuki menulis di papan tulis. Kata menulis merupakan kata yang berumbuhan karena kata dasarnya adalah tulis. Terus pengulangan. Di sini saya akan memberikan contoh satu kalimat pengulangan yang dimana contohnya misalnya Yuki akan menjual buku-buku itu di pasar. Nah, kata buku-buku itu adalah proses kata pengulangan. Ketiga, kata pemajemukan. Contohnya seperti rumah sakit. Kata rumah berarti tempat tinggal dan sakit berarti orang yang sedang sakit. Namun ketika digabungkan keduanya berarti rumah untuk orang sakit, bukan rumah yang sakit. Ketiga, makna referensial dan non-referensial. Makna referensial adalah makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata. Contohnya, bunga mawar tumbuh di taman. Di sini, bunga mawar merujuk pada jenis bunga tertentu yang dapat ditemukan di dunia nyata. Makna non-referensial. Makna non-referensial adalah makna yang tidak merujuk pada objek, individu, atau konsep tertentu dalam dunia nyata. Contohnya, cinta itu indah. Kata indah di sini merupakan konsep abstrak yang tidak merujuk pada objek atau individu tertentu. Makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna asli atau leksikal dari suatu kata, yaitu makna yang secara langsung merujuk pada objek, fenomena, atau konsep yang diwakilinya. Contohnya, kucing merujuk pada hewan berbulu kecil yang biasanya dipelihara sebagai hewan peliharaan. Makna konotatif. Makna konotatif adalah makna tambahan yang melekat pada suatu kata atau frasa yang muncul dari asosiasi, pengalaman atau konteks budaya tertentu. Contoh, dia adalah harapan bagi keluarga. Konotasinya kata harapan menyiratkan sesuatu yang yang menjadi pengharapan dan mencerminkan aspirasi dan impian. Makna kata dan istilah. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata umumnya dibedakan menjadi kata dasar dan kata imbuhan. Keduanya berbeda satu sama lain. Kata dasar merupakan suatu kata yang utuh dan belum mendapat imbuhan, sedangkan kata bentukan adalah kata yang sudah dibentuk dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. Di sini saya akan berikan contoh misalnya membersihkan. Kata dasarnya adalah bersih dan ketika mengalami proses pengimbuhan maka diawali dengan awalan me dan akhiran kan. Itu adalah kata bentukan atau kata imbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah diartikan sebagai kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah biasanya digunakan untuk menggambarkan konsep atau objek dengan cara yang lebih formal dibandingkan dengan bahasa sehari-hari.
Makna idiomatikal dan peribahasa. Makna idiomatikal merujuk pada arti yang terkandung dalam suatu idiom, yaitu frasa atau ungkapan yang maknanya tidak dapat dipahami hanya dari arti kata-kata penyusunannya. Contohnya, besar kepala. Artinya menjadi sombong atau angkuh, bukan secara harfiahnya berarti ukuran kepala yang besar. Terus peribahasa. Peribahasa adalah ungkapan atau kalimat pendek yang mengandung pesan moral, nasihat, atau kearifan. Peribahasa seringkali bersifat metaforis dan mencerminkan nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Contohnya, sambil menyelam minum air, artinya melakukan dua kegiatan sekaligus untuk mendapatkan manfaat yang ganda dari suatu kegiatan. Nah, makna di sini saya akan jelaskan mengenai makna kias. Makna kias adalah makna yang dihasilkan dari penggunaan bahasa secara figuratif, di mana kata atau frasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan cara yang tidak langsung atau tidak literal. Contohnya, makna kias, dia adalah mentari dalam hidupku, menyiratkan bahwa ada orang tersebut membawa kebahagiaan dari kebahagiaan, bukan hanya secara harfiah berarti matahari. Nah, di situ jelaskan mengenai makna lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Makna lokusi merujuk pada makna literal dari suatu pernyataan atau kata yang diucapkan. Ini adalah arti dasar yang dapat ditemukan dalam kamus tanpa mempertimbangkan konteks atau tujuan komunikasi. Makna ilokusi. Makna ilokusi berhubungan dengan tujuan atau maksud di balik pernyataan tersebut. Ini mencakup apa yang ingin dicapai oleh pembicara melalui ucapan tersebut, seperti meminta, memerintah, atau menawarkan. Makna perlokusi. Makna perlokusi berkaitan dengan efek atau dampak yang ditimbulkan oleh ucapan pembicara pada pendengar. Ini mencakup perubahan emosi atau tindakan yang dihasilkan dari pernyataan tersebut. Nah, itulah yang saya dapat jelaskan mengenai jenis makna. Pentingnya kita memahami jenis makna agar ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita mampu mengetahui konteks tuturan dari interaksi kita dengan lawan tutur. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya bahwa dalam kajian semantik, berbagai jenis makna berperan penting dalam memahami bahasa dan komunikasi. Makna denotatif memberikan arti literal, sementara makna konotatif dan asosiatif menambah nuansa subjektif yang dipengaruhi oleh pengalaman dan budaya. Idiomatik dan peribahasa menyampaikan pesan moral dan kearifan secara figuratif, sedangkan makna kias menggunakan perbandingan untuk memberikan kedalaman makna. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi jenis makna dalam semantik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.